Ya, jadi saya ini berasal dari suku pedalaman itu Kecamatan Mepak di Kabupaten Tanah Toraja. Ayah dan ibu saya seorang penganut kepercayaan asli Toraja atau agama asli Toraja yang biasa kami sebut Aluk Todolo atau Alukta. Setelah saya menjadi Katolik itu, saya jujur hampir setiap hari Minggu ke gereja dan merayakan misa. Puji Tuhan, hati saya sangat damai, tenang, tenangnya luar biasa. Apalagi kalau sementara misa itu, saya sangat senang, saya sangat bahagia bisa merasakan misa di dalam gereja Katolik. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Salve Oke. sahabat Katoliku keren, kembali lagi dalam seri Cerita Katoliku. Pada kesempatan kali ini, episode kedua kita sudah kedatangan narasumber yang menginspirasi kita yaitu Septianto. Bagaimana kabarnya Septi? Puji Tuhan, kabar baik. Ya, puji Tuhan. Dan pada hari ini, sahabat Katoliku keren, Septi mau membagikan kisah Septi yang luar biasa dalam perjalanan menjadi Katolik dan juga di dalam studinya. Silakan Septi. Jadi nama saya Septianto, saya umurnya 19 tahun, saya berasal dari Paroki Maria Bunda Allah Kondo Dewata dan sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Kristen Indonesia Toraja. Ya. Jadi eh, saya terlahir bukan sebagai seorang Katolik, saya dilahirkan oleh orang tua yang bukan Katolik atau non-Katolik. Ayah dan ibu saya seorang penganut kepercayaan asli Toraja atau agama asli Toraja yang biasa kami sebut Aluk Todolo atau Alukta. Nah, jadi eh, saya menjadi seorang Katolik pada pada saat saya di bangku SMP. Jadi di bangku SMP itu saya eh, di guru agama kami cuma ada dua, yaitu agama Kristen Katolik dengan Kristen Protestan. Nah, jadi guru agama kami mengatakan ada baiknya jika mungkin kalian memilih antara agama Katolik atau Protestan. Di sini perlu digarisbawahi bahwa sama sekali tidak ada pemaksaan dari guru agama kami untuk meninggalkan kepercayaan kami, tetapi berdasarkan kemauan sendiri, mau atau tidaknya itu tergantung dari siswa-siswa itu sendiri. Akhirnya saya dibaptis pada tanggal 1 Juni 2017 dan resmi menjadi seorang Katolik. Puji Tuhan, saya sangat bangga bisa menjadi seorang Katolik dan sampai sekarang saya masih menjadi Katolik. Ya, begitu. Iya. Ya, berarti Septi belum terlalu lama ya bisa dikatakan menjadi Katoliknya, sekitar 5 tahun gitu ya. Iya, betul. Iya. Apa sih yang membuat Septi, hal apa sih yang paling terbesar nih, yang paling Septi kagumi dari iman Katolik hingga Septi memutuskan menjadi Katolik? Bisa dibagikan, Septi? Eh, saya dalam Katolik itu saya benar-benar mencintai agama saya yang sekarang ini yaitu Katolik karena terlalu banyak hal yang membuat saya mencintainya. Contoh devosi-devosi kepada Bunda Maria atau orang-orang kudus. Dalam Katolik juga pengajarannya berfokus kepada cinta kasih dan itu benar-benar yang membuat saya mencintai agama saya itu. Apalagi ketika ikut misa itu perasaannya benar-benar damai. Vibes-nya kalau misa itu benar-benar kayak surga begitu menurut saya. Ya. Wow, luar biasa Septi.
Jadi tadi yang aku dengar dari Septi, Septi terpanggil awalnya itu menjadi Katolik itu sejak di bangku sekolah ya, SMP. SMP ya. Ya, SMP. Disuruh untuk Betul. memilih, saat itu Septi masih menganut kepercayaan lokal Raja Aluk Todolo ya namanya ya. Ya, betul. Ya, Aluk Todolo, dan Septi diajak atau diberi kebebasan untuk memilih mau guru agama mana nih yang ada di sekolah tersebut. Septi Iya, antara ya, Protestan atau Katolik. Septi memilih Katolik. Waktu itu Septi betul. pasti belum Katolik kan waktu itu. Ya, Nah, betul. pastinya Eh, pastinya ya, dalam perjalanan belajar agama Katolik itu, tapi tanpa Septi sadari akhirnya terpanggil ya Septi gitu ya. iya, betul. Iya. Mungkin Septi bisa bagikan mungkin ada gereja Katolik terdekat kah di dekat sekolah atau tempat tinggal Septi hingga akhirnya semakin kuat untuk mantap menjadi Katolik. Iya, jadi karena jadi saya ini berasal dari suku pedalaman, itu Kecamatan Mepak di Kabupaten Tanah Toraja, kecamatan paling barat di Tanah Toraja, dan kebetulan kami di Mepak itu, Kecamatan Mepak itu mayoritas Katolik, dan cukup banyak gereja Katolik di kecamatan itu. Nah, akhirnya di kampung saya juga dibangun gereja Katolik yang cukup sederhana, dan di situ saya mulai terpanggil untuk menjadi seorang Katolik yang lebih mendalami agama saya lagi itu. Jadi saya memulai dari menjadi seorang lektor pada misa Natal, baru setelah itu belajar lagi menjadi seorang pembaca doa umat, hingga akhirnya belajar Mazmur, dan berkat bimbingan dari teman-teman anak Stikbar, akhirnya saya menjadi seorang pengantar. Puji Tuhan. Ya, luar biasa Septi. Mungkin Septi boleh cerita pengantar ini apa itu? Mungkin sahabat Katolik Ukraina dari keuskupan-keuskupan lain belum terlalu familiar dengan istilah pengantar. Ya, pengantar itu maksudnya apa namanya, yang pengganti pastor atau romo ya di gereja-gereja yang masih baru atau masih sederhana, yang mungkin masih belum terdapat pastornya di sana atau romonya, begitu. Jadi Septi yang memimpin ibadah sabda ya gitu ya. Iya, puji Tuhan. Oh ya, luar biasa. Jadi sebagai seksi liturgi biasanya disebutnya seksi liturgi ya. Dia biasanya yang memimpin ibadah itu biasanya ketua stasi, tapi kalau ketua stasi tidak bisa, berhalangan, itu Septi juga di situ bisa sebagai seksi liturgi. Untuk ketua stasi sendiri ada di gereja itu? Iya, ada. Oh, ada. Iya. Dan Septi, di tengah zaman yang sudah semakin modern ini, ada banyak sekali orang muda Katolik yang kurang bangga dengan imannya, bahkan sampai meninggalkan imannya nih, Sep. Apa sih yang ingin Septi sampaikan kepada anak-anak muda Katolik nih yang dari lahir Katolik tapi mereka tidak bangga, tidak mendalami imannya hingga akhirnya terpengaruh? Silakan Septi. Kalau misalnya ada yang begitu, mungkin saya bisa saranin ke kampung kami, ke Kecamatan Mepak, karena di sana kami yang Katolik itu sangat aktif di gereja, benar-benar menikmati, dan kami sangat bahagia, senang bisa menjadi seorang Katolik OMK yang hampir setiap minggu itu ke stasi-stasi untuk melaksanakan berbagai macam biasa baksos kan di gereja-gereja itu. Bahkan sekarang ini di kampung saya itu anak-anak SMA yang masuk paduan suara sering ke gereja-gereja Kristen lain seperti Protestan. Nah, untuk membantu berjalannya proses liturgi di sana, dan itu kami benar-benar sangat bangga kan bisa ke gereja lain, karena benar-benar penuh toleransi yang begitu luar biasa menurut saya. Itu salah satu yang membuat saya sangat mencintai Katolik dan bangga menjadi seorang orang muda Katolik.
terlebih ada di dalam Katolik ada Bunda Maria yang begitu luar biasa bagi saya, yang menurut saya sangat mustahil bagi saya untuk untuk tidak mencintai agama saya itu, karena memang semenarik itu menurut saya agama Katolik. Iya, luar biasa Septi. Dan dari sebelum menjadi Katolik, terus setelah menjadi Katolik, apa sih yang Septi rasakan, perbedaan yang Septi rasakan sebelum dan sesudah menjadi Katolik? Jadi setelah saya menjadi Katolik itu, saya jujur hampir setiap hari Minggu ke gereja dan merayakan misa. Puji Tuhan, hati saya sangat damai, tenangnya luar biasa. Apalagi kalau sementara misa itu, saya sangat senang, saya sangat bahagia bisa merasakan misa di dalam gereja Katolik. Ya, amin, luar biasa. Septi, tak terasa sharing kita sudah mau selesai di dalam cerita Katoliku. Mungkin ada 1-2 pesan yang ingin Septi sampaikan kepada sahabat Katoliku keren yang menyaksikan podcast online ini. Silakan Septi. Pesan saya, jangan pernah meninggalkan bagi yang Katolik ya, jangan pernah meninggalkan iman Katoliknya, karena di dalam Katolik terlalu sangat banyak yang bisa dibanggakan atau bisa menjadi kekuatan bagi kita. Salah satunya tanda salib, itu sangat luar biasa bagi saya, dan devosi-devosi kepada Bunda Maria, orang-orang kudus, itu sangat luar biasa bagi saya. Ya, itu menurut saya. Iya, amin Septi. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Septi untuk sharingnya di cerita Katoliku. Semoga Septi senantiasa diberkati dan semangat terus dalam karya pelayanan dan studi. Salve!